Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi PKN dan IPS. Nah, jadi hari ini kita tidak presentasi karena ada beberapa yang nanya sama Ustadz, Ustadz ulun belum selesai PowerPoint-nya. Ulun belum siap lagi hari ini presentasi. Boh, yang nyuruh presentasi siapa? Padahal kan jadwal pengerjaan PowerPoint itu sampai tanggal 22 kan. Nah, hari ini baru tanggal 19. Jadi silakan nanti dilanjutkan yang IPS itu sampai tanggal 22. Jadi tanggal 22 itu silakan nanti dikirim. Nanti linknya akan Ustadz kirim ke kalian. Ya, perwakilan mungkin nanti. Jadi silakan di-share nanti. Nah, terus Sabtunya apa langsung presentasi Ustadz? Tidak, karena jadwal pekan depan ini kita adalah UTS. PTS, sorry. Nah, jadi otomatis Sabtu depan nanti itu tidak ada presentasi. Berarti presentasinya kapan? Ke pekan berikutnya lagi. Ya kan? Berarti di tanggal 3. Jadi tanggal 3 itu siap-siap nanti kelompok satu nanti ya. Entah tim A atau tim B duluan nanti siap-siap ya. Karena materinya berurut, otomatis kita harus dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kita nggak bisa acak susunannya. Tapi kalau dalam satu bab mungkin bisa ya, kayak satu bab itu dari kelompok 1 sampai kelompok 3 kah? Nah, itu bisa nanti kita acak siapa yang duluan. Nah, presentasinya kemungkinan nggak langsung habis satu Zoom langsung habis 12 kelompok, tidak ya. Jadi cuman maksimal mungkin 2 kelompok atau satu kelompok. Nanti ada sesi tanya jawabnya, nanti akan Ustadz tambahin apa yang kurang atau apa yang perlu untuk ditambahkan. Nah, untuk hari ini kita bahas kisi-kisi. Jadi soalnya itu insya Allah 10 soal saja. Jadi 10 soal saja, wah senyum sudah si Aziz. Jadi PKN 10 soal, IPS 10 soal. Ustadz pakai nanti kalau nggak Google Form itu Quizzes ya. Nanti Ustadz lihat-lihat dulu apakah Google Form atau Quizzes. Nah, kalau kalian misalkan diberikan kesempatan memilih, Ustadz pengen tahu kalian maunya Quizzes apa Google Form. Nah, Google Form. Hah? Google Form. Google Form. Oke, kenapa Umar pengen Google Form? Quizzes, Ustaz. Quizzes. Gantian. Umar dulu. Alasannya apa? Umar kalah suara, Umar kalah suara. Dasar. Umar kalah suara sudah. Quizzes. Kalau quizzes ada waktunya. Jadi kita kalau mau balikin ke soal yang pertama. Kau mau dimatiin? Diatur jadi kalau ada waktunya. Kalau yang quizzes siapa? Yang quizzes. Ustaz pengen dengar alasannya. Redemption. Hah? Yang quizzes siapa? Ayo. Yang salah lagi ada redemption question-nya loh. Berikan satu orang yang ngomong buat memberikan penjelasan ke Ustaz. Redemption. Ya. Kenapa? Pengen quizzes. Ada redemption-nya, Ustaz. Karena ada redemption-nya. Oke. Yang pengulangan soal. Oke, ada istilahnya tuh penebusan soal salah gitu ya? Iya. Oke. Kalau masalah waktu kan di quizzes bisa dimatikan. Nanti waktunya dimatikan. Atau papan peringkatnya tidak Ustadz munculkan, itu bisa di quizzes. Kekurangannya sih ada ya kan. Iya, kalau nanti antum, waduh malu nih, misalkan rankingnya turun di bawah misalkan, itu bisa dihilangin papan peringkat itu, waktunya juga bisa dihilangin. PTS. Nanti tetap keputusannya di Ustadz pakai Google Form atau Quizzes ya. Kalau misal Ustadz pakai Quizzes, Ustadz pengen kasih tahu satu ya.
untuk memudahkan Ustadz mengoreksi, karena kan ada 2 kelas. Ustadz pengen nama kalian itu diisi sesuai namanya, ya. Nah, kalau meskipun akunnya misalkan Edo Harry Potter misalkan, akun kuisisnya. Tapi kan waktu kalian masuk itu ada disuruh menulis nama. Nah, tulis nama kalian di situ. Di ujungnya dikasih kode kelas. Sekira apa? Sekira mudah Ustadz ngoreksinya. Karena kan nanti hasilnya nyampur 2 kelas. Contoh nih, misalkan nih Ustadz share screen dulu. Kedapnya leher aku. Kelas 7. Ada bisi leher, aduh kapan nih. Nah, ini contoh. Ini yang kelas kelas berapa nih? 7. PKN. Mana yang kuisis ya? Oh, ini. Tuh kuisis. Nah, ini contoh nih. Banyak kelas 7 itu yang masih belum bisa pakai kuisis, makanya Ustadz nggak pakai kuisis. Nah, ini kan kalian dikasih nulis, meskipun akun kuisis kalian namanya beda. Kalau akun kuisis Ustadz kan namanya Mr. Adi. Nah, tapi ketika masuk, Ustadz bisa ngasih nama. Isi aja sesuai nama kalian. Nama lengkap ya. Jadi Ustadz nanti enak ngurutnya, mengolah datanya. Nah, terus dikasih apa lagi? Dikasih kode kelas. Misalkan dalam kurung 9A. Nah, nama ulun panjang Ustadz. Bisa nggak sih lebih panjang lagi? Nah, maksimal segitu. Kalau ternyata nggak muat, namanya boleh disingkat. Kalau Muhammadnya misalkan, boleh M titik gitu ya. Nah, paham kira-kira? Baru diklik mulai. Nah, terus ada tulisan ini. Boleh mencoba 2 kali. Bukan berarti kalian harus nyoba 2 kali. Nah, ini jaga-jaga aja. Kalau misalkan nanti ada kendala, ya. Karena kalau Ustadz bikin 1 kali saja, antum nggak bisa lagi masuk dengan akun kuisis yang ada. Harus dengan akun kuisis yang lain. Kalau ada kendala. Jadi menghindari itu, kalau ada kendala kalian bisa masuk kembali. Nah, kalau kalian misalkan masuk dengan 2 akun, itu ketahuan. Nih, contoh nih ya. Itu tetap terlihat percobaan kalian. Percobaan 1, percobaan 2, itu tetap terlihat. Nih contoh nih, kayak ini kemarin. Nah ini kan 2 kali percobaan. Ini kelihatan di sini. Nih. Jadi Ustadz tetap bisa ngambil yang, misalnya percobaan 1-nya yang mana nih. Nah, jadi tetap terlihat di tempat Ustadz. Nah, kecuali yang seperti ini misalkan. Ini kemungkinan terjadi kendala hingga dia tidak bisa meneruskan. Nah, kayak gini bisa ikut. Nah, kayak gini nih. Ustadz koreksi siapa coba? Yang kayak gini. Hello Kitty. Hello Kitty M lagi. Nah, makanya. Wah, sengaja. Supaya kau 2 kali. Repal tuh. Nah, terus nanti Ustadz gini ya. Kalian jangan terpaku harus dapat nilai tinggi. Tapi caranya tidak benar. Misalkan contoh. Nanti itu akan Ustadz munculkan jawaban benarnya. Supaya apa? Supaya bisa kalian mengevaluasi diri kalian. Iya kan? Oh, ini jawaban yang benarnya. Bukan berarti itu dimanfaatkan. Misalkan contoh. Antum mencoba dengan 2 kali percobaan. Oh, saya sudah tadi coba sekali dengan nama yang lain. Misalkan saya masuk dengan nama saya berikutnya. Buat apa? Kayak gitu kan. Nah, jadi gini. Nah, intinya kita ulangan itu atau ujian itu, kita bukan harus dapat nilai yang tinggi. Tapi kita harus mengukur kompetensi kita sejauh mana. Nah, jadi itu. Jadi misalkan nih, saya sudah belajar mempersiapkan buat ulangan.
Nah, saya harus tahu ketercapaian dari saya belajar itu sejauh mana. Dengan cara apa ya? Dengan cara ulangan tadi. Nanti setelah kalian ikut ulangan, kalian bisa mengevaluasi diri kalian. Oh, ternyata saya bisanya di 70% saja menjawab soalnya. Nah, bagian mana yang harus saya perbaiki? Oh, 30%-nya pada bagian ini yang harus saya perbaiki. Sehingga apa? Sehingga ketika kalian nanti selesai ulangan atau ujian, kalian bisa memperbaiki itu. Ya. Nah, beda kalau kalian misalkan pengennya itu nilai yang tinggi. Misalkan masuk dengan akun tag lah, akun orang misalkan dengan nama yang lain, misalkan Hello Kitty tadi. Akhirnya tahu jawaban yang benar sudah. Nah, setelah itu masuk lagi dengan nama kalian, dapatlah anggaplah 100. Nah, terus buat apa? Ya enggak? Dapat 100 buat apa juga kalau itu tidak menggambarkan kemampuan kamu. Tidak ada artinya. Ya kan, hanya secari kertas nanti dinilai atau angka 100 tapi tidak menggambarkan itu kemampuan kamu. Gitu. Ini ada cerita, mungkin Ustadz pernah tampilkan videonya. Ada seorang calon dokter, dia pada saat itu sedang ujian. Nah, jadi dia sedang ujian bagaimana cara menangani operasi pada pasiennya. Nah, ketika itu entah dia tidak belajar, dia tidak bisa menjawab. Nah, akhirnya apa? Dia menyogok dosennya. Nah, dia tidak niru. Kalau niru mungkin lebih baik lah daripada menyogok kan. Karena kalau dia niru, dia lihat, oh begini ternyata cara mengoperasi. Dia nyogok dosennya, dikasihnya di lembar soal dia itu beberapa lembar ratusan dolar. Nah, dikasih sama dia. Terus dia ketika kasih, dia menganggukkan kepala. Dosennya lihat kayak gini, terus dosennya juga menganggukkan kepala. Nah, setelah itu luluslah dia. Nah, setelah beberapa tahun, akhirnya dia bekerja di sebuah rumah sakit. Pada saat itu, ada pasien yang sedang kritis dan akhirnya masuk ke ruang ICU atau ruang operasi. Nah, setelah masuk ke ruang operasi, dokter yang menangani adalah dia. Jadi dia yang menangani beserta perawat-perawatnya yang masuk. Ketika dia masuk ke sana, perawatnya bertanya, ini apa yang harus kami lakukan? Nah, terus dia mengingat-ingat ketika dia ulangan ujian itu. Oh, ini waktu saya belajar dulu waktu kuliah. Nah, tapi dia nggak bisa dia mengingat-ingat, tetap tidak ingat dia karena dia tidak mengerjakan. Nah, akhirnya dia stres di ruang operasi itu, dia tidak melakukan apa-apa. Para tenaga medis yang lain bingung melihat dokternya kayak gitu, akhirnya pasiennya meninggal dunia. Lalu dia menyesal banget. Nah, terus setelah dia keluar, dia bilang sama keluarga pasiennya, mohon maaf kami tidak bisa menyelamatkannya. Terus dia keluar. Nah, dari cerita itu apa yang bisa kita petik? Itu bahwasanya nilai itu tidak ada artinya. Nah, kalau tidak ada kemampuan dari diri kalian, ya kan? Nah, jadi seandainya calon dokter itu dia mengerjakan sesuai dengan kemampuan dia, anggaplah dia tidak lulus misalkan. Itu lebih baik ketimbang dia lulus tapi ketika dia bekerja dia membahayakan dirinya dan orang lain. Nah, sama seperti itu juga ketika kalian ulangan. Ustadz berharap seperti itu. Jangan harus terfokus nilainya tinggi, nilainya tuntas. Ya, kalau mau nilainya tuntas ya belajar. Nanti ketika kalian menjawab, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kalian rasa waktu belajar ini jawabannya klik itu. Tidak perlu misalkan mencari jawaban di buku, tidak perlu mencari jawaban di Google atau Brainly, tidak perlu mencari jawaban juga sama temennya. Nah, apalagi menyalin aja, nah copy paste. Makanya Ustadz kalau tugas itu Ustadz tidak mau copy paste. Nah, mending misalkan kalau kalian niru, kalian nalar lagi, itu masih mending ketimbang copy paste, ya kan? Kayak tugas yang proyek kewarganegaraan,
itu meskipun kalian ngambil materinya itu dari internet, enggak apa-apa, tetapi kalian kembangkan kembali, nalar kembali. Karena apa? Karena sekarang ini kelulusan itu tidak lagi menggunakan ujian nasional. Udah tahu kan antum semua bahwa ujian nasional itu dihapuskan. Nah, jadi ujian nasional itu tahun 2021 dihapuskan. Nah, ternyata ada COVID. Akhirnya dipercepat tahun 2020 kemarin dihapuskan. Nah, lantas kelulusan nanti seperti apa? Nah, kelulusan nanti menggunakan AKM. Bukan senjata AKM PUBG itu loh ya. Jadi AKM itu asesmen penilaian asesmen ketuntasan minimum. Dia penilaiannya itu ada beberapa kategori. Yang salah satunya adalah literasi. Yang kedua itu mnemorik. Dan yang ketiga itu karakter. Jadi dari 3 itu nanti yang dinilai. Literasi itu apa? Jadi kemampuan kalian menerjemahkan sebuah kata atau sebuah kalimat atau sebuah soal. Jadi kalian harus banyak membaca. Literasinya harus kuat. Nah, kalau soal yang Ustadz beri kan biasanya itu masih di level pengetahuan. Misalkan sebutkan siapa yang mewakili Indonesia dalam pembentukan ASEAN. Ya, itu kan masih level pengetahuan aja. Tapi kalau sudah bentuknya AKM itu soalnya panjang. Habis itu kalian harus menerjemahkan maksud dari soal itu. Makanya harus banyak-banyak literasinya harus kuat. Nah, numerasi itu apa? Numerasi itu kalian harus bisa menalar sebuah soal dari matematika. Nah, jadi soal matematika itu harus kalian bisa nalar. Jadi misalkan contoh soalnya, manakah yang berikut ini yang memberikan diskon atau harga paling murah? Diskon 50% atau diskon misalkan 30 plus 20 plus 10%, atau misalkan yang menawarkan beli 3 gratis 1. Nah, itu kalian harus bisa menerjemahkan soal-soal yang seperti itu. Nah, jadi nanti bentuknya AKM asesmennya seperti itu. Nah, jadi dari sekarang perkuat literasinya. Nah, dan Ustadz minta ketika ulangan kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian saja. Tidak perlu kalian menyontek sama temannya atau meniru pada Google dan lain sebagainya. Ya nggak ada artinya juga, ya kan? Terus kalian dapat 90 atau dapat 100 ya buat apa juga gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu pendahuluan buat kalian supaya ada terlintas di hati kalian, wah ternyata apa yang saya lakukan selama itu sia-sia. Gitu ya. Kerjakan aja meskipun dapat misalkan 40, 50 enggak apa-apa. Kalian tahu akhirnya bagian mana yang harus kalian perbaiki, ya kan? Nah, supaya apa? Supaya nanti ketika kalian lulus, kalian udah tahu itu yang harus saya perbaiki. Beda kalau kalian niru, apalagi cuma menyalin, wah itu pasti sudah nggak terekam di otak kalian. Kalian sudah berpikirnya udah bisa. Ternyata pas sudah lulus, habis itu di jenjang SMA nanti seleksi masuk, ya nggak bisa jawab. Udah soalnya itu lagi. Kenapa? Karena waktu ngerjain dulu itu niru. Beda, meskipun kalian ngerjain dulu waktu di SMP misalkan salah, tapi kalian tahu, oh salahnya di bagian ini. Oh ini yang harus saya perbaiki. Ketika nanti di SMA misalkan seleksi masuk, kalian udah tahu, kalian sudah bisa perbaiki mana yang salah dulu. Nah, mungkin itu pengantar dari Ustaz. Ya. Masih Zoom. Nah, terus kisi-kisinya apa Ustaz? Jadi untuk PKN dulu, boleh dibuka buku paketnya. Buku PKN. Cat, jadi kandangan jadi kada kau ambil buku ke Banjar pulang. Bukunya untuk yang PKN kita ulangannya nanti 2 bab. Bab 1 dan bab 2. Sorry, untuk PTS-nya maksudnya. Nah, bab 1 kan kemarin sudah ulangan, bab 2-nya belum. Nah, materinya udah selesai.
bab 2, tapi belum ulangan kita. Nah, bab 2 itu dan bab 1 nanti materinya untuk PTS. Masing-masing 5 soal saja, tidak banyak. Jadi Ustadz berharap nanti silahkan ketika jawab jangan buru-buru. Santai aja. Kalau cuma 10 soal kan. Nah. Terus materinya tentang apa? Ya, materinya sekitaran tentang dinamika perwujudan Pancasila. Jadi bab 1 itu kan dia menceritakan tentang bagaimana perkembangan Pancasila dari saat dibuatnya sampai saat ini, ya kan? Dan bagaimana upaya-upaya dari beberapa tokoh atau beberapa oknum yang ingin berusaha untuk merubah Pancasila itu menjadi ideologi yang lain. Bagaimana juga eksistensi Pancasila itu mempertahankannya, ya kan? Kalaulah Pancasila itu tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, mungkin saat dulu itu sudah tergantikan dengan ideologi yang lain. Tapi karena Pancasila itu salah satunya bersifat terbuka, dia bisa mengikuti perkembangan zaman, tidak kaku, akhirnya dia bisa mengikuti perkembangan zaman dan dia tetap bisa dipertahankan. Nah, pada bab 2 itu tentang apa? Yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi kalian pelajari aja tentang misalkan makna alinea. Kemarin kita udah bahas kan, makna alinea 1 apa, alinea 2 apa, alinea 3 apa, dan seterusnya. Terus isi kandungan pokoknya apa pada setiap alinea tersebut. Misalkan alinea 1, pokok pikirannya apa yang dimaksudkan dalam alinea tersebut, dalam alinea kedua itu apa, alinea ketiga itu apa, dan seterusnya. Nah, terus juga yang terakhir di bab 2 itu tentang bagaimana sikap kita, sikap positif kita, itu terhadap pokok-pokok pikiran tersebut. Nah, bagaimana sikap-sikap positif kita agar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu tetap terpatri di dalam hati kita. Nah, mungkin itu saja untuk yang PKN. Yang IPS, boleh dibuka bukunya. Kalau tidak ada, dengarkan saja. Mana nih buku Ustadz nih? Oh, ini. Nah, kalau yang IPS ini cuman 1 bab. Jadi, ya kalau antum sudah ngerjakan waktu ulangan kemarin, ya pasti sudah ada bayang-bayangan, ya. Bayangannya tentang PTS-nya. Nah, soalnya berapa? Soalnya juga 10 soal saja. Ya. Jadi 10 soal saja, nanti materinya tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar dari letak dan luasnya. Habis itu kita belajar dari kondisi alamnya, baik itu benua Asia, baik itu benua Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Kondisi alam di negara Jepang, Amerika, Inggris, dan sebagainya. Nah, terus apa lagi? Tentang dinamika penduduknya. Nah, terus pengaruh perubahan ruang yang terjadi di negara-negara Asia, Eropa, dan Amerika. Habis, itu aja. Bab 2 masih belum. Jadi masing-masing soal nanti hanya 10 soal saja. Dan itu pilihan ganda, tidak ada esai. Ya, insya Allah antum ya bisa aja nanti menjawab. Dan Ustadz titip 1, utamakan kejujurannya. Karena itu adalah karakter. Nah, salah satu bentuk yang dinilai dari kelulusan nanti, yaitu adalah karakter. Nah, karakter itu apa? Karakter yang ada dalam diri kalian, misalkan seperti kejujuran atau tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu bisa dinilai dari bagaimana kalian merasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan atau pembelajaran yang diberikan ketika belajar secara online seperti ini.
Nah, apakah kalian bisa mengikutinya dengan baik ataukah tidak? Nah, kan? Masih mending kan kalau tidak ikut, kalian bisa mengakses rekamannya, ya kan? Nah, kalau misalkan ada kegiatan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan, oke, nggak apa-apa. Tapi kalian mau nggak nanti menonton ulang rekamannya? Nah, itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab antum sebagai pelajar. Nah, kedisiplinan karakter bagaimana supaya kalian bisa disiplin. Meskipun belajar online seperti ini, kalian tetap mengisi daftar hadir tepat waktu, masuk kelas online tepat waktu. Nah, itu juga salah satu karakter yang diharapkan nanti ada pada diri kalian ketika nanti kalian lulus. Nah, jadi Ustadz berharap jangan kalian tujuan akhirnya itu adalah nilai. Karena nilai itu hanya berupa angka saja, ya kan? Tidak kalian bawa kemana-mana. Nah, tapi kalau kalian bisa memantapkan karakter kalian, karakter jujur kalian, tanggung jawab kalian, itu lebih baik dari hanya sekedar nilai, ya kan? Meskipun kalian ulangan dapat 60 tidak masalah, tetapi karakter jujur kalian sudah tertanam dan itu sangat nanti berperan dalam kalian ketika dewasa. Nah, meskipun dapat 60, kalian tahu bagian mana yang harus kalian evaluasi, bagian mana yang harus kalian perbaiki. Gitu. Mungkin itu yang dapat Ustaz sampaikan hari ini. Berikutnya yang mau bertanya boleh, silakan. Mungkin Umar mau bertanya, boleh. Atau si Edo, Karisma. Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Atau kisi-kisinya udah cukup jelas? Kira-kira? Cukup ya? Nah, kalau cukup, tambahan untuk yang belum mengerjakan proyek kewarganegaraan, monggo silahkan dikerjakan sebelum PTS ya. Kalau ada yang masih bingung, gimana cara ngerjainnya Ustadz? Nah, di situ kan sudah Ustadz cantumkan. Silahkan antum kerjakan. Nah, jadi di situ antum memilih, terserah mau misalkan mengambil tema apa. Atau temanya misalkan tentang upaya PKI untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis misalkan. Ya, kebetulan kan bulan ini bulan September. Nah, pas ini kalian ceritain, misalkan ketika itu apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa penculikan terhadap para jenderal tersebut. Penculikan itu terjadi kapan? Oh, di tanggal 30 misalkan. Nah, alur ceritanya bagaimana dari tanggal 30 itu, terus tanggal 1, tanggal 2, sampai tanggal 3, sampai PKI itu ditumpas habis oleh pemerintah. Nah, kalian ceritakan itu, tetapi tentu kalau menceritakan itu harus ada sumbernya. Nah, maksud Ustadz, kalian ambil sumbernya di internet, tapi tidak kopas. Bukan berarti kalian ambil di internet, kalian copy paste, semuanya kalian tempel di tugas kalian. Tidak seperti itu. Kalian ambil beberapa bagian yang misalkan, peristiwa terjadinya penculikan, kalian ambil. Habis itu kalian nalar sendiri. Kalian ceritakan dalam bentuk cerita kalian sendiri. Nah, itu salah satu bentuk dari literasi atau penalaran. Nah, kalau kalian literasinya kuat, pasti kalian bisa menceritakan kembali peristiwa PKI tersebut. Atau misalkan mau ngambil tema yang lain, boleh. Tema misalkan tentang peristiwa Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Nah, yang melakukan pemberontakan, yang juga ingin menggantikan dasar negara Pancasila menjadi kekhalifahan dulu. Karena apa? Karena terjadinya kekecewaan yang semula kan negara kita itu berasaskan syariat Islam, ya kan? Sebelum terjadinya perubahan 7 kata yang hilang pada redaksi Piagam Jakarta yang menyatakan bahwa ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam. Akhirnya
sebagian tokoh Islam saat itu kecewa dan ingin melakukan pemberontakan, dan itu juga lumayan banyak yang mengikutinya. Beberapa daerah juga, sampai di Aceh juga. Tapi di Aceh alhamdulillahnya itu dia bisa berkonsolidasi. Akhirnya di Aceh tidak terjadi pemberontakan dan diundanglah para tokoh-tokohnya bagaimana supaya di Aceh tetap bisa melaksanakan syariat Islam. Makanya pada saat itu Soekarno supaya tidak Aceh ini keluar dari Indonesia atau di Aceh terjadi pemberontakan, makanya Aceh diberikan hak keistimewaan khusus untuk melaksanakan otonomi daerahnya. Makanya Aceh diberikan kekuasaan khusus untuk menjalankan syariat Islam, tetapi hanya di lingkup daerah itu saja. Nah, seperti itu. Jadi kalian ceritakan dalam cerita kalian, tapi tentunya bukan cerita yang tidak ada sumbernya. Ya kan, harus ada sumbernya. Misalkan kalian ngambilnya di Wikipedia. Kalaupun kalian tidak cantumin sumbernya tidak apa-apa, tapi maksudnya kalian tidak bahapal atau mengarang sendiri misalkan, tanpa adanya kalian membaca dari sumber yang lain. Mungkin seperti itu ya. Nah, Ustadz tunggu tetap yang proyek kewarganegaraannya. Kalau tidak ngerjain gimana Ustadz? Ya paling Ustadz kasih 0 nanti. Nanti kan rapot PTS, habis selesai kalian PTS mungkin seminggu 2 minggu akan sudah bisa dibagikan ke orang tua kalian. Dan nanti Ustadz mohon maaf, kalau tidak mengerjakan akan Ustadz tulis 0. Ya. Jadi kalau tidak ngerjakan Ustadz tulis 0. Nanti kalau orang tuanya komplain, kenapa 0 Ustadz? Ya tidak ngerjain gimana? Ulun kasih berapa. Nah, karena kan ada nilai keterampilan, ada nilai pengetahuan. Nah, kalau nilai pengetahuan itu nilai yang kalian dapatkan dari tugas-tugas, dari ulangan bab 1, bab 2, dari PTS. Nah, kalau keterampilan itu diambil dari nilai-nilai yang kalian kerjakan seperti kegiatan proyek, misalkan menggambar poster atau membuat karangan. Kalau semester ini kan Ustadz proyek kewarganegaraannya atau tugas keterampilannya PKN baru 1 kan, yaitu proyek kewarganegaraan. Nah, cuma 1. Yang IPS apa? Yang IPS ya bikin PowerPoint itu. Jadi kalau antum tidak ngumpul, misalkan satu kelompok 5 tidak ngumpul, ya satu kelompok nggak ada nilainya nanti. Nah, jadi Ustadz berharap tetap dikerjakan. Nah, mungkin itu dari Ustadz tambahannya. Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Tidak ada, waktu kita tinggal 2 menit lagi. Cukup ya? Nah, jadi setelah ini silahkan nanti di GCR-nya diklik tanda hadir. Di sana kan ada feedback-nya, hadir atau tidak hadir. Nah, jadi yang tidak hadir nanti di kolom komentar akan Ustadz cantumkan link rekaman nge-zoom kita pagi hari ini. Mungkin demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Salah hilap Ustadz mohon maaf. Setelah ini kalian boleh live Zoom dan melanjutkan aktivitasnya. Dan selamat juga berakhir pekan. Karena hari ini Sabtu, besok meskipun sehari sebelum kalian melaksanakan PTS nanti. Nah, untuk jadwal kita sesuai dengan jadwal pembelajaran online-nya. Nanti akan Ustadz share atau wali kelasnya share untuk jadwalnya. Ya, tapi tetap sama dengan jadwal kalian belajar seperti biasanya, ya. Dan juga Ustadz berharap dan berpesan kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Ya. Mungkin itu Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.